Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah subuh Akhibbaur Rahman yang berbahagia. Beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Selasa, tanggal 29 ya, bulan Oktober 2024, di Markas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah berlangsung sebuah aksi damai, aksi solidaritas para santri Yogyakarta sehubungan dengan terjadinya penusukan dan penganiayaan terhadap 2 orang santri Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta, yang mudah-mudahan keduanya segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penganiayaan dan penusukan terhadap kedua orang santri itulah yang melatar belakangi adanya aksi dari ribuan santri, ribuan aktivis keagamaan, aktivis perdamaian untuk melakukan unjuk rasa, menyampaikan aspirasi mereka di Markas Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada 2 catatan paling tidak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, para pelaku dari penganiayaan dan penusukan yang terjadi beberapa waktu yang lalu itu sebenarnya merupakan kelompok-kelompok yang sudah dikenal sebagai semacam pembuat masalah di daerah istimewa Yogyakarta. Tapi nampaknya penegakan hukum atau iqamatul hukmi wal qanun, penegakan hukum dan perundang-undangan di negeri ini masih sangat tidak memadai untuk membuat para pelaku kejahatan, termasuk pelaku penganiayaan, untuk sadar, untuk jera, tidak melakukan lagi perbuatan onar mereka. Jadi
terjadinya penusukan dan penganiayaan itu antara lain disebabkan lemahnya penegakan hukum atau hukuman yang dijatuhkan tidak mampu memberikan efek jera terhadap para pelaku yang bersangkutan. Sehingga keinginan untuk mengulang perbuatan jahatnya tidak kunjung reda. Inilah saya kira yang perlu menjadi catatan pertama dari aparat penegak hukum, bahwa penegakan hukum masih belum seperti yang diharapkan. Dan ini bukan hanya dalam kasus kejahatan, penganiayaan dan lain sebagainya, tapi di Indonesia ini nampaknya berbagai bentuk kejahatan ya dihukum, dijatuhi sanksi tidak sesuai dengan harapan karena tidak mampu ya menimbulkan efek jera. Terutama kejahatan korupsi yang dikenal merajalela di negeri ini. Hukuman yang dijatuhkan terkesan hukuman yang setengah hati, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para koruptor. Para koruptor tidak merasa ya jera untuk melakukan kembali. Dan orang-orang yang akan melakukan korupsi juga tidak merasa takut untuk melakukannya. Sekali lagi kita harus akui penegakan hukum dan perundang-undangan di negeri ini masih jauh dari gambaran yang ideal. Kemudian catatan yang kedua ialah bahwa perbuatan yang berupa penganiayaan dan penusukan itu dilatar belakangi oleh adanya peredaran minuman keras atau miras yang merajalela di negeri ini, terutama di daerah kita, yakni daerah istimewa Yogyakarta, di mana pelaku penusukan ini sebelum melakukan penusukan dan penganiayaan minum minuman keras ya secara bersama-sama berkelompok, dan setelah itu terjadilah penganiayaan dan penusukan ini. Maka untuk masalah miras ini perlu kita beri catatan khusus agar supaya kita tahu bahwa miras ini sesuatu yang sangat-sangat berbahaya, yang harus diberantas. Barangkali tidak cukup dikendalikan ya. Sementara ini kan istilahnya dikendalikan. Seakan-akan ya miras itu tidak berbahaya kalau tidak dikendalikan. Padahal dalam ajaran agama kita miras ini adalah sesuatu yang mutlak harus diberantas. Ya, mutlak harus diberantas. Dalam agama kita disebut miras ini sebagai ummul khaba'is. Ummul khaba'is. Itu artinya ibu atau induk. Khaba'is itu adalah perbuatan-perbuatan keji. Ya. Perbuatan keji. Disebut demikian karena miras atau minuman keras itu merupakan pemicu, merupakan biang bagi segala tindakan kriminal. Dengan miras, orang bisa melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Dengan miras, orang bisa melakukan pelecehan seksual, perkosaan,
bahkan terjadi perkosaan terhadap adik kandung, ya, terhadap keponakan, terhadap cucu, lantaran pengaruh minuman keras. Terjadi pembunuhan karena minuman keras. Terjadi berbagai hal yang buruk akibat orang menenggak minuman keras. Jadi betul kalau dalam Islam disebut bahwa al-khamru itu al-khamru ummul khaba'ith. Khamr atau minuman keras adalah induk dari segala perbuatan keji. Atau juga disebut al-khamru miftahu kulli syarr. Khamr atau miras adalah kunci pembuka bagi segala bentuk kejahatan. Sungguh benar. Dan Islam melarang khamr ini dengan tegas. Ya. Karena apa? Karena khamr ini bisa membuat akal manusia yang mengkonsumsinya menjadi tidak berfungsi dengan benar. Akalnya menjadi hilang. Kalau akal menjadi hilang, maka manusia itu tidak ubahnya seperti binatang atau hewan. Dalam ilmu mantik atau ilmu logika ada gium yang sangat terkenal yang mengatakan ya bahwa al-insanu hayawanun natiq. The man is animal that reasons. Artinya manusia kita ini adalah hayawanun natiq. Adalah hewan atau binatang yang berpikir, yang mampu menggunakan logika. Logika itu kita bisa peroleh dari akal kita itu. Manusia adalah makhluk yang berpikir. Manusia adalah makhluk yang memiliki akal. Nah, kalau akal sudah tidak berfungsi lagi karena pengaruh miras, maka manusia itu tidak ubahnya seperti hayawan tadi. Seperti animal tadi. Nah, ketika menjadi hewan, maka terjadilah berbagai kejahatan seperti halnya hewan. Hewan bisa jadi menggauli induknya, ayam, ya toh, menggauli induknya, kambing bisa menggauli induknya, menggauli saudaranya dan lain sebagainya. Ya, hewan bisa menerkam mangsanya tanpa masalah. Demikianlah juga manusia ketika kehilangan akalnya. Dia akan melakukan segala sesuatu seperti yang dilakukan oleh binatang. Maka dalam agama, akal itu sangat dijunjung tinggi. Diberikan tempat yang terhormat. Sehingga dalam pembahasan mengenai maqasidus syariah atau dikenal dengan al-maqasidul khamsah. Maqasidus syariah artinya tujuan pokok dari syariat Islam. Atau al-maqasidul khamsah, tujuan pokok yang 5.
Di situ ada hifdzul aqli sebagai tujuan yang ketiga. Ada 5 tujuan pokok syariat Islam itu. Allah menurunkan aturan-aturan bagi manusia ini yang bernama syariat. Tujuan pokoknya itu ada 5. Pertama adalah hifdzuddin, memelihara dan menjaga agama. Yang kedua, hifdzun nafsi, menjaga dan memelihara keselamatan jiwa. Dengan hifdzuddin ada perintah untuk berjihad ketika agama kita dilecehkan, diserang kita kaum muslimin. Itu adalah dalam rangka hifdzuddin, menjaga dan memelihara agama. Kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu, kita diperintahkan untuk puasa di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Itu tujuannya adalah dalam rangka menjaga agama kita ini, supaya agama kita terpelihara, tidak mengalami krisis, tidak mengalami pendangkalan dan lain sebagainya. Yang kedua, hifdzun nafsi. Tujuan dari syariat Islam itu adalah menjaga dan memelihara keselamatan jiwa. Makanya manusia muslim dilarang membunuh, ya, dilarang melukai, dilarang menganiaya, karena Islam itu menghormati keselamatan jiwa manusia. Nah, yang ketiga adalah hifdzul aqli, menjaga dan memelihara keselamatan akal. Jadi akal ini harus dipelihara, harus dijaga, harus diselamatkan dari berbagai gangguan. Maka kita dilarang untuk mengkonsumsi miras, karena miras dapat menghilangkan akal. Sama halnya dengan narkoba dan lain sebagainya. Kalau manusia sudah tidak lagi memelihara jiwanya, berarti dia tidak akan bisa memfungsikan akal itu dengan benar. Dengan akal kita mengetahui baik dan buruk, benar dan salah. Maka ketika akal kehilangan fungsinya akibat pengaruh minuman keras, yang terjadi bukan lagi manusia yang berbuat, tapi binatang. Sekali lagi, binatang yang melakukan perbuatan-perbuatan itu. Jadi hayawan betul, bukan hayawanun natik, bukan hewan yang berpikir. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, sekarang di Yogyakarta ini peredaran miras sudah sedemikian rupa. Tapi tampaknya belum ada upaya yang serius untuk menertibkan peredaran miras ini. Apalagi untuk memberantas. Maka di sini perlu adanya desakan, perjuangan dari masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki komitmen keagamaan, untuk mendesak para pemangku kepentingan. Ya, sebab masalah miras ini menyangkut peraturan. Ya, peraturan ini dibuat oleh pihak legislatif bersama pihak eksekutif. Dibuat oleh DPR kalau di pusat dan presiden. Kalau di daerah dibuat oleh
DPRD, Dewan Permusyawaratan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama dengan pemerintah daerah, bupati, ya, atau gubernur, maka perlu ya kita kaum muslimin terutama dan semua umat beragama, sebab umat beragama terutama agama yang samawi, agama yang berasal dari Allah, dari wahyu, tidak ada yang membenarkan konsumsi minuman keras. Perlu kita ini untuk melakukan komunikasi dengan pihak DPRD, dengan pihak bupati, dan lain sebagainya, untuk bagaimana peraturan yang berkait dengan masalah miras ini ya benar-benar bisa mengurangi, bahkan kalau bisa meniadakan peredaran miras di daerah istimewa Yogyakarta ini. Kita tahu Yogyakarta ini adalah sebuah sebuah daerah yang diperintah ya oleh keraton, dan keraton Yogyakarta ini adalah keraton Mataram Islam. Maka semestinya lah ya nilai-nilai agama Islam berkembang dengan subur dalam masyarakat kita sebagai bentuk perwujudan dari Mataram sebagai kerajaan Islam. Inilah barangkali yang perlu saya sampaikan dalam pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita untuk mendorong kita mengawasi semakin ketat anak-anak dan keluarga kita dari kemungkinan terjerumus dalam konsumsi minuman keras ini. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wa huwal musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.